diri saya pribadi dan juga untuk para hadirin semua. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti apa yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi di sini ditekankan bahwa kita akan selalu bertakwa kepada Allah, sehingga nanti ketika sudah waktunya kita menghadap Allah, Allah mewanti-wanti agar kita jangan sampai meninggal dalam keadaan selain dalam keadaan beriman. Salah satu cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah yaitu dengan berusaha meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah-ibadah kita, baik itu ibadah yang vertikal maupun ibadah horizontal. Ibadah vertikal yaitu ibadah kita yang secara langsung ditujukan kepada Allah, seperti sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, dan lain-lain. Ibadah horizontal yaitu ibadah kepada sesama, ibadah sosial seperti sedekah, menolong orang yang kesusahan, menengok orang yang sakit, membantu orang lain, itu ibadah horizontal. Maka untuk membuktikan ya bahwa kita mencoba mempertahankan ketakwaan kita, yaitu dengan cara memperbaiki kualitas ibadah kita maupun kuantitas ibadah kita. Apa itu kualitas? Dalam hal ibadah, kualitas yaitu dinilai dari niat yang benar, dan juga cara mengerjakan juga benar. Untuk masalah niat sendiri itu adalah hal yang gaib. Niat itu terletak di dalam hati, maka tidak ada seorang pun selain kita sendiri yang bisa menghakimi tentang niat seseorang dalam melakukan ibadahnya. Kalau masalah mengerjakannya, kita mungkin bisa menilai bahwa orang itu melakukan dengan salah atau dengan benar. Tapi untuk masalah niat itu hanya dia sendiri dan Allah yang mengetahui. Cuman karena di sini kita dalam keadaan mengaji, maka alangkah baiknya ketika kita melakukan ibadah apapun, entah itu ibadah yang seperti tadi saya sebutkan, ibadah yang sifatnya vertikal ataupun horizontal, maka kita lebih baik mengedepankan niat itu dulu, seperti yang tertera dalam setiap kita ngaji, yaitu untuk meluruskan niat, menguatkan tekad, karena niat itu sangat berpengaruh sekali dengan apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita sudah bersusah payah melakukan suatu ibadah, akan tetapi kita tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah atau di akhirat nanti, karena amal-amal kita sudah berhamburan seperti debu yang berterbangan karena niat kita yang salah. Ada sebuah hadis, saya akan membacakan artinya saja karena panjang sekali hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia pun menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Akhirnya Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikian yang telah engkau dapatkan di dunia. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat. Maka ia pun mengakuinya, kemudian Allah meyakinkannya
amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku sudah menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran, hanya engkaulah tujuanku. Lalu Allah berfirman, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik, dan begitulah yang sudah engkau dapatkan. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang kau cintai, melainkan pasti aku lakukan semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau berdusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan sebagai dermawan atau murah hati, dan memang begitulah yang sudah engkau dapatkan di dunia. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi dalam riwayat hadis ini diterangkan bahwa banyak orang-orang yang di sana berjihad sehingga dia mati syahid, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, dan juga orang yang bersedekah tapi dia mengatasnamakan bahwa dia ikhlas karena Allah, tapi sesungguhnya Allah tahu apa yang ada niat dalam hatinya. Mungkin kita sebagai manusia tidak boleh menghakimi niat orang lain, akan tetapi Allah lebih tahu niat kita itu seperti apa. Jadi monggo saling mengingatkan untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, yaitu dengan berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, baik dari niatnya kita perbaiki maupun cara mengerjakannya juga benar. Terlepas dari itu, jangan disalahpahamkan. Kadang ada orang ketika berbicara masalah kualitas, dia akan berpikir, oh lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi tidak berkualitas. Jangan disalahkan seperti itu. Akan tetapi kalau bisa kita tingkatkan kualitasnya, dan ada alangkah baiknya juga kita memperbanyak kuantitasnya. Jadi mulai dari kita belajar memperbanyak ibadah-ibadah kita yang mungkin kita bisa lakukan dari hal-hal yang sederhana. Mungkin kita bisa beralasan untuk bersedekah, kita masih beralasan kita masih kurang harta. Untuk melakukan ibadah sholat malam kita beralasan kita terlalu capek. Untuk melakukan puasa sunnah kita bisa beralasan pekerjaan kita terlalu berat. Akan tetapi ada ibadah-ibadah yang mungkin kita bisa lakukan, dan itu kita tidak punya alasan untuk tidak menjalankannya. Hal-hal sederhana semisal sholat sunnah rawatib yang memang itu sangat mulia sekali di sisi Allah. Dan ini teguran buat saya sendiri dan mungkin teman-teman yang ada di sini. Seiring perjalanan waktu mungkin saya mengamati juga bahwa kadang di antara kita masih terlalu menyepelekan sekali sholat sunat rawatib, sholat qobliyah maupun ba'diyah. Jadi monggo mungkin belajar dari hal-hal yang sederhana itu enggak lama kok. Jadi sholat sunnah rawatib, sholat qobliyah ba'diyah itu enggak lama, paling tidak lebih dari 5 menit. Monggo dijalankan dari sholat-sholat yang ringan itu. Mungkin untuk sholat tahajud atau qiyamul lail atau yang lain mungkin kita masih berat, tapi untuk hal-hal yang ringan seperti sholat qobliyah dan ba'diyah, monggo kita paksa diri kita untuk menjalaninya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan dan kehilafan saya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.